Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis 361. Innal halifa satemene sumpah sing goroh manfaqatun iku nguntungno lisil ati maring barang dagangan mamhaqatun tur bisa ngilangi lil kasbi maring barokahe mergawe. Rawahu asy-Syaikhani. Bagi seorang yang berprofesi sebagai pedagang, hendaknya dia menjauhi untuk bersumpah terhadap barang yang dia jual. Jadi sebisanya jangan sampai dia menjual dengan atas nama sumpah. Oh, sumpah demi Allah barang saya itu ori, barang saya itu langka, gini-gini. Dia selalu sibuk untuk mensifati barangnya untuk meyakinkan kepada calon pembelinya. Padahal barang yang dia tawarkan kepada orang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, memang untungnya gede karena semisal dia jual barang KW tapi dihargai dengan barang yang ori. Nah, itu kan menipu. Secara satu sisi dia mempunyai keuntungan yang besar, tapi dalam sisi lain dia menghilangkan barokahnya untuk berniaga. Dan kalau diterus-teruskan maka usahanya akan hancur karena dia sudah menipu orang lain. 362. Inna min abarril birri, sak temene iku setengah sangking bagus-baguse perkara kang bagus. Ayasila utawi yen to nyambung ar-rajulu sapa wong lanang ahla wudda abihi ing keluargane wong kang disenengi bapake ar-rajul ba'da ayyuwalliya ing dalem sause mati sapa wudda abihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim anil Mughirah. Di antara kebaikan yang paling baik yaitu apabila ada seorang anak yang terus mau menyambung silaturahmi terhadap teman-temannya bapak kita setelah bapak kita meninggal. Jadi contohnya kita sebagai anak ya, dulu waktu orang tua kita, bapak kita masih hidup, bapak kita sering mengajak kita untuk berkunjung ke rumah teman-temannya, teman-teman akrabnya, teman-teman baiknya bapak. Nah, setelah bapak kita sudah meninggal, maka kita jangan sampai memutus silaturahmi itu. Kita tetap masih nyambung dengan rekan-rekan bapak kita, orang-orang tua kita. 363. Inna kadziban satemene goroh alayya ing atase ingsun Nabi Muhammad laisa iku ora ana apa kadzib iku kakadzibin kaya goroh ala ahadin ing atase wong suwiji. Faman mongko utawi sapane wong kadzaba iku goroh sapa man alayya ing atase ingsun muta'ammidan hale jarak falyatabawa mongko becik manggono sapa man maq'adahu ing panggonane man minan nari saking neraka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim anil Mughirah. Nabi bersabda, berdusta atas namaku itu beda seperti halnya berdusta dengan menggunakan nama orang lain. Jadi selain Nabi Muhammad itu sangat bahaya sekali. Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaknya dia mengambil satu kursi atau satu kuota dari masuk neraka. Maksudnya ketika kita bicara padahal itu tidak fakta, tidak valid atau tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, tapi kita
menyeret Nabi Muhammad, kita mengaku kalau yang kita ucapkan itu adalah sabda Nabi, maka itu adalah berdusta atas nama Nabi Muhammad, dan itu hukumannya sangat berat sekali. Dikatakan fal yatabawa maq'adahu minan nar. Sebaiknya orang tersebut mengambil satu tiket masuk neraka. 364. Inna minal bayani, sak temene iku setengah sangking ilmu bayan. La sihron, yakti iku koyok sihir. Wa inna minasyi'ri, lan sak temene iku setengah sangking syair. La hikmatan, yakti ono opo hikmah. Rawahu al-Bukhari. Ilmu bayan atau yang lebih kita kenal dengan ilmu balaghah itu terkadang itu bisa menghipnotis terhadap pembacanya atau bahkan orang yang mendengarkan kajiannya, karena memang ilmu balaghah itu sangat sangat unik, sehingga di situ terdapat kosakata yang memang menunjukkan sebuah keindahan bahasa sehingga bisa menghipnotis orang yang mempelajarinya atau menghipnotis orang yang mendengarkannya, karena sangat indah kata-katanya. Bahkan pujangga-pujangga itu kalau membuat sebuah kata-kata atau membuat sebuah sanjungan kepada orang lain dengan bahasa yang indah, itu bisa membuat orang lain itu sangat terkesan. Sama, dia seperti sihir, menyihir otak kita sehingga kita ada kecenderungan terhadap orang yang menyampaikan itu dengan cara balaghah, dengan cara bayan. Kemudian wa inna minasyi'ri la hikmah, dan sebagian dari syairan itu ada yang menunjukkan kata-kata mutiara atau kata-kata hikmah. Jadi tidak semua syair itu kata-katanya atau liriknya itu selalu yang negatif. Akan tetapi ada banyak sekali bahkan syair-syair yang mengandung kata-kata mutiara. 365. Inna min ibadillahi, sak temene iku setengah sangking pira-pira kawulane Allah, man utawi ana wong lau aksama lamun supoto utawa sumpah sapa man alallahi ing atase Gusti Allah, la abarra, yakti bakal bagusi sinten Allahu engman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Di antara hamba-hamba Allah ada seorang hamba, andai kata dia bersumpah, yakni sumpah di sini yang dimaksud yaitu berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Jadi terkabulnya doa itu tidak hanya dari si orang yang meminta doa, akan tetapi bisa jadi kita memohon kepada orang lain untuk mendoakan kita. Jadi makanya jangan sekali-kali kita berani meremehkan kepada siapapun orang itu, meskipun secara fisik orang tersebut kelihatannya badannya kotor, bajunya tidak sebagus baju kita, akan tetapi justru ketika orang itu berdoa kepada Allah malah dimakbulkan, diijabah oleh Allah. Maka ajaran orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu yang sampai sekarang diamalkan di masyarakat Indonesia umumnya, yaitu apa? Yaitu tradisi seperti selamatan, ya, kita mengundang tetangga kita satu RT atau satu RW, semisal kita punya hajat, kemudian kita mengundang mereka, kemudian berdoa. Nah, itu sangat bagus. Karena apa? Karena satu RT atau satu RW itu kan orangnya macam-macam. Ada orang kaya, ada orang menengah, ada orang miskin. Dan kita tidak tahu doa mana yang akan diijabah oleh Allah. Maka dari itu termasuk bagian dari menjaring. Nah, doa itu kan menjaring. Kadang kita doa tapi takdirnya Allah doa kita tidak diijabah Allah langsung.
Akan tetapi ketika kita minta doa kepada orang yang mohon maaf, kelihatannya badannya kotor, nggak sebersih orang-orang lain, tapi justru itu yang malah diijabah oleh Allah. 366. Inna mimma sak temene iku setengah saking perkara adroka kang nemoni annasu sapa menungso min kalamin nubuwati saking ucapane piro-piro kenabian al-ula kang pertama, rupane ucapan idza lam tastahi fasna masyita. Idza lam tastahi, nalikane ora isin sapa sira fasna mongko gawe ya sapa sira mak ing perkara syita kang karep sapa sira ing mah. Rawahu al-Bukhari. Jadi di antara perkataan yang ditemukan oleh orang-orang terdahulu dari kalam kenabian sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, yaitu perkataan apabila kita tidak punya rasa malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Jadi pesan ini sebetulnya sudah ada sejak zaman Nabi pertama, Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, bahwa puncak dari nasihat seorang nabi atau nasihat seorang kiai atau seorang wali ya ini, nek kalau kita sudah tidak punya rasa malu ya wes monggo terserah mau berbuat apa, terserah kalian. Karena apa? Nabi itu membawa syariat. Syariat itu tugasnya seperti undang-undang, itu mengatur segala hukum, segala kewajiban dan segala larangan yang perlu dan wajib dihindari oleh manusia. Nabi membuat syariat berupa kewajiban, maka kita harus menjalankan. Nabi membuat syariat berupa larangan, maka yang harus kita lakukan yaitu menjauhi larangan tersebut. Nah, apabila orang sudah tidak bisa dinasehati, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa malah nggak puasa, bahkan makan terang-terangan, disuruh jangan mencuri malah mencuri secara terang-terangan, disuruh untuk tidak zina malah berbuat zina secara terang-terangan. Lah, itu semua adalah puncak dari kalam nubuwah, bahwa kata-kata yang pas untuk orang-orang yang tidak bisa dinasihati ya ini. Kalau sudah tidak punya rasa malu ya udah berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat ya, kalau ada apa-apa ya jangan protes. Kalau mendapatkan siksaan, mendapatkan ya wes itu konsekuensi. 367. Inna hadhihin nar, sak temene ikilah geni iku inna mahiya angin pestine utawi nar iku aduun iku dadi musuh lakum kedue sira kabeh. Fa idza nimtum mongko nalikane turu sapa sira kabeh faat fi mongko padha mateni sira kabeh ha ing nar ankum sangking sira kabeh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa. Jadi api itu sifatnya kalau kecil dia menjadi kawan, kalau besar dia menjadi lawan. Api itu kata Nabi Muhammad, kalau kita sedang tidur, kalau hendak tidur kita masih menyalakan api lilin, atau kalau orang Jawa bilang mengatakan itu apa? Teplok ya, atau apa itu yang dari minyak ya, minyak ditaruh di botol kemudian dikasih sumbu itu. Nah, itu kalau zaman dulu Nabi Muhammad menasihati kalau hendak tidur maka penerangan yang ada di rumah yang berbau api itu hendaknya dipadamkan terlebih dahulu, karena untuk jaga-jaga kita tidur tidak ada yang tahu kaki kita atau tangan kita menyenggol api kemudian terjadi kebakaran, terjadi macam-macam, dan itu perlu dipadamkan terlebih dahulu. Jadi kalau sekarang orang penerangannya sudah tidak pakai api, pakai lampu, atau mungkin kalau zaman sekarang yang sesuai, yang pas dengan relevan yaitu apa? Kalau hendak mau tidur
hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan ya diamankan terlebih dahulu. Semisal TV, colokannya harus kita cabut dulu, atau mungkin kita ngecas HP terus ditinggal tidur, itu kurang pas. Kalau terlalu lama ngecas nanti ada kebakaran atau meledak HP-nya dan lain sebagainya. 368 Innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala wa rasulahu lan utusane Allah harrama iku wis ngaramake sapa Allah wa rasul bai al khamri ing adol khamr arak wal maitati lan batang wal khinzir lan celeng wal asnamilan pira-pira berhala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Jabirin. Jadi termasuk barang-barang yang diharamkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, yaitu menjual segala jenis bentuk khomer atau arak, ya, baik yang kadarnya berapa persen, asal di situ ada campuran arak, jadi itu haram. Jadi kaidahnya itu sesuatu haram apabila dicampur dengan yang haram, yang halal, maka huliba al-haram, maka dimenangkan yang haram, maka nggak boleh. Jadi misal es teh 1 gelas dikasih arak 1 tutup sirup, botol sirup misalnya dicampur, ya maka es teh yang 1 cup itu menjadi haram. Dan sekarang menjamur seperti itu. Wal maitati bangkai kita punya hewan ternak mati kemudian kita jual dagingnya, nggak boleh. Wal khinzir babi menurut syariat Islam tidak boleh. Ya, ini kita bicara seperti ini karena menurut syariat, bukan kita menghujat pandangan agama lain. Itu urusan mereka. Kita berbicara sesuai dengan syariat kita orang Islam. Kemudian wal asnam, patung, ya, patung apapun itu, entah yang berupa hewan atau berupa manusia, asal patung tersebut kalau dikasih ruh bisa hidup, ya tidak boleh, haram. 369 Inna min akhlaqil mu'mini, satemene iku setengah sangking piro-piro akhlake wong mukmin, kuatan apane kuate, fidinin opo ing dalam agama. Di antara akhlak orang mukmin yaitu harus kuat dalam beragama. Agama harus dipegang secara kuat-kuat. Syariat Islam harus dipegang secara kuat. Wahazman lan mantap filinin ing dalam lemah lembut. Kemudian kita harus punya pendirian yang kuat, tapi disertai dengan hati yang lembut. Jadi kita keras, kita tegas, tapi hati kita lembut. Wa imanan lan keimanan fi yaqinin ing dalam keyakinan. Jadi keimanan kita harus mantap, ya, kita mantapkan hati kita akan keimanan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai keimanan kita rela tukarkan dengan paket sembako. Pagi bilang A, kemudian siang dapat sembako, sore bilang B, mencela-mencela itu. Kemudian wahirson lan semangat fi ilmin ing dalam ilmu. Kemudian kalau masalah ilmu kita harus semangat. Ada majelis taklim yang mengajarkan tentang ilmu, ngaji, kita harus semangat, kita harus datangi. Wa syafaqatan lan welas, wa syafaqatan lan welas fi miqatin ing dalem
seneng. Jadi perasaan belas kasihan di dalam mencintai. Cinta terhadap orang harus disertai dengan belas kasih. Kalau cinta tidak didasari oleh belas kasih, ya cinta palsu namanya. Wa hilman lan aris fi ilmin ing dalam ilmu. Jadi kita tidak medit terhadap ilmu, dermawan terhadap ilmu. Kita tularkan kepada anak-anak, kepada anak-anak didik yang mempunyai murid, kepada tetangga. Wakos dan lan sedengan fi hinan ing dalam sugih. Kalau kita ditakdir menjadi orang kaya, maka yang kaya yang humble, yang sederhana saja. Tidak usah memperlihatkan, oh ini loh saya orang kaya, tapi biasa-biasa saja. Watajamulan lan pepaes fi faqatin ing dalam tingkah fakir. Apabila dalam keadaan fakir, dalam keadaan susah, kita jangan sampai melihatkan kepada orang lain kalau kita ini orang susah, tapi kita harus tampakkan kegagahan kita meskipun sedang ekonomi sulit, tapi jangan sampai kita setel fashion kita itu orang yang tidak punya, tapi tetap harus gagah. Agar apa? Agar kita tidak berharap belas kasihan dari orang lain. Maksudnya seperti itu. Wataharrujan lan ngedoi antomain saking arep-arep. Jangan sampai kita berharap kepada orang lain. Jadi kikir itu tidak ada. Yang ada itu ya kita berharap itu kepada orang lain. Kita punya saudara kaya-kaya semua. Delalah kita ditakdir menjadi orang yang tidak kaya. Karena kita itu hatinya itu berharap agar saudara-saudara kita kasih uang kepada kita, ya maka yang terjadi kita adanya sifat tomak. Kalau tomak kita itu tidak sesuai dengan yang kita perkirakan, ya maka kita akan bilang bahwa saudara-saudara saya itu kikir semua, pelit semua, nggak ada yang belas kasihan. Ya enggak, karena memang yang kita besar-besarkan itu sifat tomak. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan hal-hal yang memicu hati kita untuk tomak. Jadi jauhi berharap kepada orang lain. Wakasban lan nyambut gawe fi halalin ing dalam halal. Jadi kalau sedang mencari nafkah, berniaga atau berusaha, ya cari yang jalur halal. Wabirron lan kebagusan fistiqomatin ing dalam istiqomah. Jadi istiqomah dalam melakukan kebaikan. Wanasyatan lan trengginas fi hudan ing dalam pituduh. Kita harus semangat dalam memberikan petunjuk. Wanahyan lan nyegah an syahwatin saking syahwat, mencegah dari syahwat, keinginan duniawi. Warahmatan lan welas lil majhudi maring wong kang berusaha. Kita harus belas kasih kepada orang yang sedang susah payah. Wa innal mu'mina lan sak temene wong mukmin min ibadillahi kang saking pira-pira kawulane Allah la yahifu iku ora lacut sapa mukmin alaman ing atase wong begitu kang bendu sapa man. Dan diantara sifat orang mukmin yaitu jangan sampai kita merasa punya prasangka yahif itu dia dengki terhadap orang yang benci kepada kita. Ada orang benci kemudian kita balas, nggak boleh. Wala ya'samulan ora gawe dosa sapa man fi man ing dalem wong yuhibbu kang demen sapa man kepada orang yang kita
cintai, jangan sampai kita berbuat dosa kepada mereka, menyakitinya tidak boleh. Wala yudayyi'u lan ora nyiak-nyiakno sapa wong ma ing perkara ustudi akan dialap titipan, ustudi akan dinggo titipan sapa ustudi akan dititipno apa ma. Dan andaikan kita mendapatkan titipan dari orang lain, maka kita tidak menyia-nyiakan. Dalam artian kita harus bisa menjaga amanah tersebut. Wala yahsudulan ora hasud. Kita tidak boleh hasud kepada orang lain yang secara ekonomi lebih baik dari kita, secara pangkat atau bahkan mungkin istri. Oh, istri teman saya kok lebih cantik. Oh, jangan hasud. Wala yad'anu lan ora kena nyacat. Wala yal'anu lan ora kena nglaknat. Jangan sampai kita mencela atau melaknat orang lain. Wa ya'tarif lan ngakoni sapa wong bil haqi lawan barang hak wa illam yushhad lan senajan ora disekseni alaihi ing ngatasé hak. Dan kita harus berani mengakui kalau itu adalah sebuah sesuatu yang benar meskipun tidak disaksikan orang lain. Wala yatanabazu lan ora bazulan ora ngundang sapa wong bil alqabi kelawan pira-pira julukan. Kita memanggil orang lain dengan julukannya, tidak dengan nama aslinya. Alqab di sini yang tidak boleh itu julukan yang bersifat negatif ya. Kalau bersifat yang tidak negatif ya masih boleh. Tapi kalau sudah negatif dengan nama-nama yang tidak pantas, bahkan sampai nama hewan atau nama profesi yang tidak pas ya nggak boleh. Apalagi lebih tua dari kita, yang lebih kecil aja nggak boleh, apalagi kepada orang yang lebih tua. Fis sholati ing dalam solat mutakhasyian hale khusyuk. Kalau sedang melakukan solat harus khusyuk. Ila zakati maring zakat musri'an hale kekanjangan. Kayak membayar zakat kalau sudah deadline-nya ya segera dibayar. Fiz zalazil ing dalam pira-pira gonjang-ganjing wakuron hale anteng. Kalau ada suasana yang sedang berkecamuk di luar ya, ada isu macam-macam ini ada itu, dia tetap santai di rumah ya, tidak ikut campur. Firrohoi yang dalam waktu enak syakuran hale syukur. Ketika sedang mendapatkan kenikmatan dia banyak-banyak bersyukur. Qoni'an tur qanaah neriman billadzi kelawan perkara lahu kang tetep kedue wong. Dia menerima apa yang dia miliki. Dan apa yang dia miliki pada saat ini ya dinikmati. La yadda'i orang ngaku-ngaku sapa wong ma ing perkara laisa kang ora ana apa malahu iku kedue wong. Tidak mendakwa barang yang bukan miliknya. Tidak ngaku-ngaku. Wala yujmi ulan ora nyepakati sapa wong fil ghaizi ing dalam tingkah muring-muring. Ketika dalam emosional yang memuncak dia tidak membuat sebuah keputusan. Nah, ini fatal karena orang itu sedang emosi membuat keputusan, wah pasti fatal itu nanti. Jadi ditunggu dulu sampai pikirannya adem, reda, lah baru dia mengambil keputusan. Wala yaghlibulan ora menang nahu ing wong asyuhu apa sifat kikir apa medit an ma'rufin saking kebagusan yuri tukang ngarepno sapa man hu ing ma'ruf. Dan rasa kikirnya tidak menghalang-halangi dia untuk berbuat kebaikan yang dia inginkan. Nah, kepengen ini ya jangan sampai dia di hatinya ada sifat saya kok khawatir uang saya habis atau seperti apa. Nggak boleh. Kalau berbuat baik ya sudah baik total, tidak boleh ada hitung-hitungan maksudnya. Yukhalitu
nyerawungi sapa wong annas ing menungso kaya lama supaya ngerti sapa man. Dia berbaur kepada masyarakat agar dikenal, ya saling kenal kepada tetangganya, tidak menutup diri. Wa yunatiqulan ngomongi sapa man hum ing annas kayafhama supaya faham sapa man. Dan dia ketika berbicara kepada orang lain, kepada masyarakat, ya sampai agar benar-benar faham. Wa in dzulimah senajan dizolimi sapa wong wa bughiyalan dilacuti sapa wong alihi ing atase nas. Wa in zulima lan lamun dizolimi sapa wong dan wa bughiya lan dilacuti sapa man alihi ing atase wong sobaro mongko gelem sabar sapa man hatta yakuna sehingga ana ar-rahmanu sapa Allah kang maha welas asih wa hiya ar-rahman allazi iku zat yantasiru kang nulungi sapa allazi lahu maring wong. Ketika dia dizolimi oleh orang lain, difitnah, ya, santai saja, dia tetap stay cool, ya, tetap sabar hingga dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, yang tidak senang terhadap dirinya, yang iri, yang dengki, entah dikatain seperti ini ya, nggak usah direken, nggak usah digagas, santai aja sampai pertolongan itu datang dari Allah. 370 innalillahi ta'ala sak temene iku ketep keduwe Allah taala ma utawi perkara akhadha kang ngalap sapa Allah ing ma walahu lan iku tetep keduwe Allah ma utawi perkara atau kang paring sinten Allah ing ma wa kullu syai'in lan utawi saben-saben suwiji-wiji indahu iku tetep ing dalam sandinge Allah bi ajalin iku kelawan wektu musaman kang wis dipastekno. Rawahu asy-Syaikhani an Usamah ibn Zaid. Sesungguhnya Allah itu bisa mengambil apa yang kita punya. Jadi terserah Allah. Dan Allah bisa saja memberikan apa yang hendak Dia berikan kepada kita, bebas. Karena Allah tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang menuntut. Terserah Allah kalau mau mengambil harta kita, ya terserah Allah. Kalau Allah mau memberikan rezeki kepada siapa saja, yaitu haknya Allah, kita tidak bisa protes. Loh kok itu yang dikasih, saya kok enggak. Wa kullu syai'in indahu bi ajal, dan setiap sesuatu itu ada masanya, ya, ada masa aktifnya. Kartu HP aja ada masa aktifnya kok. SIM ada masa aktifnya, KTP ya ada masa aktifnya ya sampai meninggal itu. Maka semua yang ada di dunia ini sudah ada masa aktifnya masing-masing. Umur, ajal, terus apa ya, celaka, keberuntungan itu sudah ada masanya masing-masing. 371 Innallaha ta'ala wakkala birrahim wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.